Hai semuanya, guys. Di kesempatan kali ini aku ingin mengajak teman-teman semuanya untuk mengikuti kegiatan aku pada hari ini. Nah, jadi di sini aku bakal ngasih beberapa tips buat kalian semuanya bagaimana cara melakukan penanganan pertama ataupun pertolongan pertama untuk adenium yang kita beli online. Nah, jadi ini adeniumnya sudah 4 hari di perjalanan teman-teman, dan sampainya itu di hari kelima pada sore hari. Nah, jadi karena tidak sempat aku bukanya sore, aku memasukkannya ke dalam kulkas dan aku baru sempat melakukan unboxing itu pada pagi hari. Nah, ada beberapa tips yang harus kita lakukan supaya adeniumnya itu cepat sehat. Nah, yang pertama itu adalah membuang semua daun yang sudah menguning. Bukan layu ya teman-teman, karena semuanya kalau layu sih harus dibuang semuanya, tapi khusus yang ada kuning-kuningnya saja. Nah, jadi itu adalah tips yang pertama. Kenapa harus dibuang sih Kak yang kuning-kuning itu? Nah, jadi di situ letak penyakit, hama dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk lebih aman aja sebaiknya itu dibuang, teman-teman. Nah, jadi untuk yang kedua, tips penanganan adenium beli online. Yang kedua itu periksa akarnya. Nah, di sini yang harus teman-teman periksa itu adalah akarnya. Lihat perakaran. Apabila banyak akar-akar yang sudah bukan layu sih ya, tapi kayak kecoklatan, sudah lembek, itu dibuang saja. Nah, jadi untuk aku sendiri, aku membuang semua akar serabut, teman-teman. Jadi aku tidak melihat itu bagus, itu masih bagus, ataupun itu sudah agak coklat ataupun lembek, aku tidak melihat itu. Tapi versi aku membuang semua akar serabut dan aku meninggalkan yang akar besar-besar saja. Seperti itu. Karena kenapa aku bisa bilang seperti itu? Jadi pernah kejadian di bukan adenium online sih ya, tapi hampir sama. Aku melakukan pergantian pot. Jadi adeniumnya itu sangat subur. Pada saat aku melakukan pembongkaran, itu banyak sekali akar serabut. Nah, jadi karena aku buru-buru, aku tidak membuang akar serabut ataupun akar kecil-kecil itu, dan aku langsung melakukan penanaman ulang di pot yang lebih besar. Nah, jadi setelah beberapa minggu, kurang lebih itu 2 minggu, aku melakukan penyiraman. Entah kenapa kepegang, teman-teman. Nah, pada saat kepegang itu batang bawahnya itu lembek sekali. Tapi yang anehnya daunnya itu masih bagus, dan pada saat itu bunganya juga masih ada satu. Jadi pada saat aku melakukan pembongkaran, kalian tahu itu busuk semuanya, teman-teman. Nah, jadi sangat-sangat penting kita melakukan pembuangan akar-akar serabut ini. Nah, jadi ini sudah selesai. Langsung saja kita ke tahap selanjutnya. Untuk tahap selanjutnya, ini teman-teman boleh melakukan perendaman kurang lebih 30 menit menggunakan vitamin B1. Habis dilakukan perendaman 30 menit, teman-teman angkat dan teman-teman biarkan seperti ini, angin-anginin kurang lebih sampai sekeringnya aja boleh. Atau teman-teman boleh mendiamkan, jangan ditanam dulu, kurang lebih 1 kali 24 jam. Nah, jadi untuk adenium kalau kita biarkan kayak gini ini, seminggu masih aman untuk adenium kecil. Tapi kalau adenium besar sampai sebulan itu tidak apa-apa. Oke, jadi ini kita diamkan dan kita masuk ke proses selanjutnya. Untuk proses selanjutnya di sini teman-teman, untuk adenium online teman-teman harus memakai media tanam yang poros. Nah, jadi kalau untuk media tanam aku ini kurang subur ya teman-teman, karena ini adalah media tanam bekas. Nah, untuk kalian sendiri, kalian itu harus pakai media tanam yang poros
yang punya 3 unsur. Ada tanahnya sedikit, terus ada pasir, teman-teman boleh pakai pasir malang pengganti tanah ataupun pasir bangunan. Teman-teman pakai sekam dan juga kompos. Kompos di sini teman-teman boleh pakai kotoran hewan. Itu adalah media tanam yang bagus untuk adenium. Yang pastinya teman-teman harus melihat bahwasanya harus poros. Oke, langsung saja ini aku bakal memasukkan satu persatu adenium ke dalam polybag dan ke dalam pot. Nah, jadi di sini ada juga beberapa tips ya teman-teman. Jadi pilihlah polybag atau pot itu yang memang benar-benar sama ukurannya seperti adenium. Kalau adeniumnya kecil, teman-teman pakai pot ataupun polybag yang kecil. Tapi kalau misalkan teman-teman punya adeniumnya besar, pakailah polybag yang besar. Dan ini sangat-sangat hal yang harus kita perhatikan teman-teman. Karena kalau misalkan kita pakai potnya kecil untuk adeniumnya besar, itu nggak mungkin ya. Tapi kalau adeniumnya kecil potnya besar itu mungkin. Akan tetapi itu tidak bagus teman-teman, karena itu yang terjadi kalau potnya lebih besar daripada adenium, itu malah larinya ke akar nanti. Karena memang adenium ini bakal memenuhkan akarnya terlebih dahulu, baru mereka itu mainnya bagian atas. Jadi sebisa mungkin batang adenium itu harus sama dengan potnya teman-teman. Ukuran pot kecil ya adenium kecil, ukuran pot besar ya adeniumnya juga besar, kurang lebih seperti itu. Oke, ini sudah hampir selesai. Oke teman-teman, ini sudah selesai dan kita masuk untuk tips yang berikutnya. Jadi setelah kita melakukan penanaman, ini kita siram sedikit aja. Dan setelah kita melakukan penyiraman pertama ini, teman-teman tempatkan adenium online ini di tempat yang teduh dulu kurang lebih seminggu teman-teman. Nah, jadi ini adalah penyiraman untuk seminggu. Setelah kita melakukan penyiraman pertama ini, jangan dilakukan penyiraman lagi sampai 1 minggu. Dan ini aman karena memang untuk adeniumnya ini tidak terkena cahaya sinar matahari. Dia kita tempatkan di area yang teduh, jadi media tanamnya juga bakal awet. Itu dia untuk tips yang selanjutnya. Nah, jadi setelah seminggu teman-teman boleh meletakkan di area yang full sinar matahari. Teman-teman juga harus selalu membuang daun-daun yang sudah menguning ya, karena ini masih butuh tangan kita untuk sampai dia benar-benar tumbuh bagus. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini saja sedikit sharing aku pada hari ini tentang bagaimana penanganan adenium online. Terima kasih buat teman-teman yang udah stay. Sampai jumpa di next video berikutnya. Bye bye.